Bagaimana menjalani hidup? Kenali diri sendiri, perilakukan diri sesuai dengan prioritas, bersosialisasi dan peduli pada orang lain. Hidup terus berjalan dan banyak hal terjadi, tetapi banyak orang tidak tahu cara terbaik untuk menjalani hidup. Anda berhak memilih aktivitas apa yang ingin Anda lakukan dalam keseharian Anda. Namun, cara terbaik untuk menjalani hidup yang bermakna dan nyaman adalah dengan membuat pilihan yang sesuai dengan hati Anda. Untuk itu, mulailah mengenal diri sendiri, misalnya dengan mencari tahu nilai prioritas yang Anda yakini, minat Anda, dan hal-hal yang paling Anda minati. Kemudian selaraskan perilaku Anda dengan nilai prioritas. Terakhir, berinteraksilah dengan orang lain dan perhatikan mereka. Metode 1. Kenali diri Anda. 1. Tentukan nilai kebajikan yang Anda yakini, lalu gunakan itu sebagai panduan dalam hidup Anda. Luangkan waktu untuk memikirkan tentang nilai-nilai yang Anda pegang teguh dan perilaku orang lain yang patut ditiru. Pada langkah selanjutnya, bangkitkan kenangan akan momen terindah yang pernah Anda alami dan aktivitas yang Anda lakukan saat itu. Kemudian buat daftar hal-hal yang Anda pedulikan atau nilai-nilai yang Anda yakini. Misalnya, nilai tinggi Anda termasuk membantu orang lain, terbuka, dan mau berbagi. 2. Tentukan tujuan hidup yang ingin Anda capai dengan menemukan apa yang memotivasi Anda. Pikirkan tentang apa yang membuat pekerjaan Anda istimewa, misalnya hobi. Kemudian bayangkan kehidupan yang Anda impikan dalam 5, 10, 15 dan 20 tahun dan tuliskan apa yang seharusnya terjadi saat itu. Selanjutnya, pikirkan tentang apa yang perlu Anda lakukan dan cara terbaik menggunakan keterampilan Anda untuk membantu orang lain. Langkah ini akan membantu Anda menemukan tujuan yang bermakna dalam hidup. Anda dapat menetapkan tujuan untuk hidup Anda. Tujuan hidup bisa berubah seiring bertambahnya usia dan kemampuan mengenal diri sendiri. Misalnya, Anda ingin memotivasi orang lain dengan memainkan musik atau merawat orang sakit dengan pelatihan menjadi perawat. 3. Tentukan kekuatan dan keterampilan Anda yang dapat Anda manfaatkan. Cantumkan keterampilan dan kompetensi yang memungkinkan Anda melakukan aktivitas menyenangkan dengan cara terbaik. Metode ini akan membantu Anda mengidentifikasi kekuatan Anda. Kemudian pilih keterampilan dan kemampuan yang paling berguna yang perlu dikembangkan. Misalnya, Anda mungkin ingin menulis artikel, bermain sepak bola, dan membuat kue. Anda dapat mengembangkan keterampilan ini dengan mengikuti kelas menulis atau bergabung dengan tim sepak bola. Selain itu, Anda bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan menerima pesanan kue. 4. Lakukan hal-hal yang benar-benar Anda sukai atau lakukan hobi yang Anda sukai. Tuliskan kegiatan dan hal-hal yang menarik minat Anda, lalu pikirkan cara untuk menikmatinya sepanjang hari. Jika memungkinkan, luangkan waktu setiap hari untuk melakukan hal-hal yang paling penting bagi Anda atau menikmati hobi. Misalnya, jika Anda suka bermain piano, mengoleksi perhiasan, dan merias wajah, gunakan waktu luang Anda untuk mengikuti les piano, belajar cara membuat perhiasan, dan mencari tutorial merias di internet. Jangan mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. Pastikan Anda terlibat dalam aktivitas yang membuat hidup lebih menyenangkan. 5. Rencanakan kegiatan peningkatan produktivitas. Dalam kehidupan sehari-hari, perhatikan kondisi fisik Anda dari pagi hingga malam hari untuk merencanakan aktivitas harian Anda. Lakukan aktivitas penting saat Anda merasa bugar dan energik. Buat juga jadwal kegiatan yang perlu dilakukan dari pagi hingga malam. Misalnya, jika Anda lebih energik di pagi hari, jadwalkan belajar atau kegiatan penting lainnya di pagi hari. Sebaliknya, jika Anda merasa lebih berenergi di malam hari, pertimbangkan untuk melakukan aktivitas ini sebelum tidur. 6. Cari tahu kepribadian Anda, ekstrovert, introvert, atau ambivert. Ekstrovert lebih energik saat bersosialisasi, sedangkan introvert lebih suka menyendiri. Kepribadian ambivert seimbang. Temukan kepribadian Anda untuk mengetahui cara terbaik mengatur hari Anda, misalnya dengan menjawab kuis di situs web.
Secara umum, ekstrovert lebih suka beraktivitas dengan orang lain, sedangkan introvert lebih suka menyendiri. Misalnya, introvert lebih suka tinggal di rumah pada Sabtu malam, sedangkan ekstrovert lebih suka beraktivitas di luar rumah. Apapun yang Anda inginkan, pastikan opsi yang Anda pilih membuat hidup nyaman. Metode 2. Bertindak berdasarkan nilai prioritas. 1. Jalani kehidupan sehari-hari Anda sesuai dengan keyakinan agama Anda. Jika Anda menganut agama tertentu, Anda bebas menjalankan agama tertentu atau menjadi seorang praktisi spiritual. Anda akan merasa bahagia dan terhubung dengan orang lain saat Anda mempraktikkan keyakinan ini dalam kehidupan sehari-hari. Pilih agama yang sesuai dengan keyakinan Anda dan luangkan waktu untuk kebaktian gereja secara teratur. Luangkan waktu setiap hari untuk meditasi atau berdoa. Bergabunglah dengan komunitas agama atau spiritual berdasarkan keyakinan Anda untuk memperkuat iman Anda. Jika Anda mendapati diri Anda melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama atau kepercayaan spiritual, berhentilah mengulanginya dan pikirkan alasannya. Kemudian lakukan perubahan agar Anda bisa menjalani hidup sebagai pribadi yang baik. 2. Kembangkan kebiasaan baik berdasarkan kebajikan yang Anda yakini. Tindakan kecil yang Anda lakukan setiap hari dapat berdampak besar di masa depan. Pastikan Anda terlibat dalam aktivitas yang selaras dengan nilai inti dan tujuan hidup yang ingin Anda capai, seperti pemanfaatan produk daur ulang untuk mendukung program konservasi. Makanlah makanan organik jika menurut Anda pestisida berbahaya bagi kesehatan Anda. Pilih produk alami jika Anda yakin bahwa bahan kimia membahayakan banyak orang. Makan makanan vegetarian atau vegan untuk melindungi hewan dan lingkungan. Biasakan berjalan kaki atau bersepeda untuk mengurangi polusi dan konsumsi bahan bakar fosil. Berikan uang atau makanan kepada orang yang kurang beruntung. Bergabunglah dengan komunitas yang melakukan aksi sosial. Berikan sumbangan untuk anak yatim piatu. 3. Tetapkan tujuan pribadi yang membantu Anda mencapai tujuan hidup Anda. Menentukan tujuan hidup jauh lebih mudah daripada mewujudkannya. Karena itu, tetapkan tujuan yang akan membantu Anda mencapai tujuan hidup Anda. Pikirkan tentang hal-hal yang Anda impikan dan kemudian putuskan bagaimana Anda ingin mencapainya. Buat jadwal untuk menyelesaikan setiap langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan hidup Anda. Misalnya, Anda ingin menjadi perawat. Untuk melakukan ini, pastikan Anda mendapatkan nilai bagus dalam sains dan matematika, menjadi sukarelawan di pusat kesehatan atau rumah sakit, mengikuti kelas keperawatan, dan mengajukan izin praktik keperawatan di rumah sakit. Contoh lain, jika Anda ingin bermain di depan penonton, kembangkan keterampilan Anda melalui hal-hal seperti mengikuti les musik, memulai band, atau mencari tempat di restoran atau kafe. 4. Pilih program pendidikan dan karir yang mendukung pencapaian tujuan hidup Anda. Setelah Anda membuat keputusan tentang kehidupan yang Anda impikan, pilihlah pekerjaan yang berhubungan dengan tujuan itu. Kemudian putuskan latihan atau program kerja yang memotivasi Anda dan buat keputusan itu secara konsisten. Ada kemungkinan orang lain, terutama anggota keluarga, akan menentang keputusan Anda. Perhatikan nasihat mereka, tetapi pastikan Anda mendasarkan keputusan Anda pada hati nurani Anda. Lakukan apa yang kamu inginkan karena kamu hanya hidup sekali. Di atas, pilihan yang dianggap aman bukanlah jaminan kesuksesan. Orang lain mungkin mengatakan bahwa jika Anda memiliki gelar atau pekerjaan tertentu, Anda pasti sukses, tetapi tidak ada yang bisa memastikannya. Buat keputusan berdasarkan tujuan hidup Anda dan bukan pada janji kesuksesan. 5. Lakukan hal-hal menyenangkan agar hidup seimbang. Luangkan waktu untuk hobi dan makanan favorit Anda dan habiskan waktu bersama teman-teman, tetapi jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan bekerja keras untuk mencapai tujuan hidup Anda. Aktivitas yang seimbang membuat hidup lebih bermakna dan berharga. Jadi jangan habiskan waktumu hanya untuk bersenang-senang atau bekerja.
Misalnya, buat jadwal aktivitas harian agar Anda bisa menjalankan tugas, membersihkan rumah, mengurus diri sendiri, menekuni hobi, dan menghabiskan waktu bersama orang tersayang. 6. Pastikan Anda terus belajar dan semakin pintar. Seiring waktu, pengalaman dapat mengubah perspektif Anda, membuat Anda menjadi orang yang lebih bijak dan berpendidikan. Dapatkan informasi baru dan informasi lebih lanjut dengan membuat kontak. Jadilah pribadi yang siap untuk berubah dan terus berkembang dengan berusaha memahami berbagai aspek kehidupan. Dengarkan secara aktif ketika seseorang berbicara dengan Anda. Belajar dari pengalaman mereka bersama, terutama ketika keadaan hidup mereka sangat berbeda. Bantu memahami orang lain dengan membaca buku, artikel, atau menonton film dokumenter. Jika memungkinkan, kunjungi berbagai kota untuk mempelajari lebih lanjut tentang kehidupan lokal. Metode 3. Bersosialisasi dan menjaga orang lain. 1. Dapatkan teman baru dengan mengikuti kelas, menjadi sukarelawan, atau bergabung dengan komunitas. Cara terbaik untuk mendapatkan teman baru dan membangun hubungan adalah melalui sosialisasi. Saat Anda merasa nyaman bertemu orang baru, mulailah percakapan dengan orang yang Anda temui di toko kelontong atau bioskop. Jika tidak, ikuti kelas untuk mengembangkan keterampilan yang Anda minati atau bergabunglah dengan klub hobi. Anda juga bisa menjadi sukarelawan untuk tujuan yang baik. Temukan klub di kota Anda melalui Facebook atau meetup.com. Jika Anda masih bersekolah, ikutilah kegiatan ekstrakurikuler. Anda bisa mendapatkan informasi tentang berbagai klub dari pustakawan atau dari staf di tempat. 2. Luangkan waktu setiap hari untuk berkomunikasi dengan teman dekat dan keluarga. Selain berkirim pesan setiap hari, luangkan waktu untuk menelepon atau bertemu langsung untuk menjaga hubungan yang erat dan langgeng. Misalnya, Anda bisa mengucapkan selamat pagi kepada teman Anda, mengucapkan halo kepada orang tua Anda, dan mengirim meme ke teman Anda. Undang teman untuk minum kopi atau tonton Netflix di rumah. Makan malam atau skipe dengan keluarga Anda seminggu sekali jika Anda tidak tinggal bersama. 3. Berhati-hatilah saat menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman. Jangan periksa ponsel atau SMS Anda saat Anda sedang keluar dengan teman atau keluarga, atau mengobrol dengan pasangan Anda. Perhatikan mereka dan dengarkan baik-baik apa yang mereka katakan. Tahap ini membangun hubungan dan membantu Anda menjalin ikatan dengan orang lain. Saat Anda bertemu dengan teman, luangkan waktu untuk percakapan pribadi. Misalnya, jika Anda ingin menonton film, undang mereka untuk mengobrol selama 15 menit sebelum memutar video. Jika pasangan Anda menggunakan media sosial, beritahu dia bahwa Anda menginginkan perhatian dengan mengatakan, misalnya, "Aku senang kita bisa makan malam bersama malam ini. Kalau kamu sudah siap, bisakah kamu menyimpan ponselmu saat kita makan?" 4. Pilih teman yang membuat Anda merasa aman. Alih-alih berteman dengan orang-orang keren, carilah teman yang bersedia memberikan perhatian, saran, dan dukungan. Habiskan waktu dengan orang-orang yang positif dan menyemangati karena mereka membuat hidup menjadi luar biasa. Perlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan. Tawarkan bantuan dan dukungan bila diperlukan. Jangan ragu untuk memutuskan hubungan dengan orang-orang negatif. Jadilah orang yang positif agar dia menjauh sendirian. 5. Adanya hubungan yang harmonis. Hubungan berjalan dengan baik ketika kedua belah pihak saling memberi dan menerima. Jadi saya tidak hanya ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain. Sebaliknya, lakukan hal-hal baik untuk orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Cobalah untuk memenangkan kembali bantuan teman, anggota keluarga, atau kekasih. Hubungan yang harmonis bertahan selamanya. Misalnya, jika teman Anda membantu Anda, tawarkan bantuan saat dia membutuhkannya. Balas kebaikan sebagai ucapan terima kasih, misalnya dengan membeli secangkir kopi. Contoh lain, jika pasangan Anda selalu mengikuti keinginan Anda, biarkan dia memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya.
Di atas, jika Anda menjalin hubungan dengan orang yang banyak menuntut, jangan menganggap hal buruk dan berasumsi bahwa orang tersebut tidak menyadari perilakunya. Katakan padanya, akhir-akhir ini aku merasa akulah yang lebih mengalah. Apa pendapatmu tentang hubungan kita? 6. Cobalah melihat sisi baik orang lain. Pendapat Anda tentang orang lain akan lebih positif jika Anda berasumsi bahwa semua orang itu baik. Dengan cara ini Anda dapat menghargai diri sendiri dan meningkatkan mood Anda. Cobalah untuk menghargai orang lain, misalnya, memiliki sikap yang baik terhadap orang lain. Diasumsikan bahwa setiap orang melakukan tindakan dengan itikat baik. Fokus pada kekuatannya, bukan kelemahannya. Fokus pada pro, bukan kontra. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda. 7. Buka hatimu untuk mencintai seseorang saat kamu siap. Sebelum Anda mengharapkan seseorang untuk mencintai Anda, pastikan Anda baik-baik saja. Kemudian tentukan kriteria mitra yang Anda butuhkan. Jika Anda bertemu seseorang yang menginginkan hubungan, cobalah untuk mengenalnya lebih baik untuk memastikan Anda cocok. Ubah persahabatan menjadi hubungan cinta sambil membangun keintiman. Bersiaplah untuk jatuh cinta dan patah hati beberapa kali. Meskipun proses ini menyakitkan, ini akan membantu Anda menemukan pasangan hidup yang tepat. Jangan meminta seseorang untuk mencintaimu. Ingatlah bahwa hubungan bekerja paling baik ketika cinta tumbuh dan berkembang seiring waktu.